Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan persemaian NDK Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Hari ini kita akan mengulas masalah buah tin. Bagaimana caranya memperbanyak buah tin? Kan banyak macam-macamnya, ada yang buah tin disambung pucuk, ada juga buah tin, ini jenisnya Green Jordan kawan-kawan. Jadi ada juga yang buah tin bisa disambung pucuk, terus kemudian dicangkok, yang kebanyakan dicangkok. Terus hari ini kita akan bahas bagaimana caranya bikin buah tin itu dengan media stek. Jadi kita potong terus kemudian kita tanam. Oke, ini jenis Green Jordan, kita potong ya teman-teman. Ini yang ada, jangan terlalu muda juga jangan terlalu tua. Jaraknya adalah 22 cm. Satu jengkal 22 cm. Oke, coba kita potong. Nih. Kalau motong itu kalau bisa diusahakan di atasnya mata, nanti mata tunasnya ini akan tumbuh kembali. Seperti jangan di bawahnya, nanti tempat untuk tumbuh tunasnya habis. Seperti itu. Kita potong lagi yang ini, senam mata tunas 2, terus ini kita potong. Nah, ini tips saja kawan-kawan, kalau ingin stek itu diusahakan pada musim kemarau. Kenapa musim kemarau? Karena tingkat tumbuhnya buah tin itu sangat tinggi. Kalau musim hujan itu tingkat pertumbuhan buah tin itu agak lambat. Dan penyakit-penyakit yang ada dalam buah tin ada diantaranya adalah, kalau bahasa Jawanya oleng-oleng. Oleng-oleng itu seperti apa? Jadi ada kutu atau serangga yang masuk ke sini, akhirnya ngebor sampai bawah. Itu kebanyakan ketika musim kemarau. Seperti itu, karena pohonnya sangat lunak sekali, maksudnya nggak keras. Oke, lanjut kita potong lagi ini. Nah, ini mana lagi? Udah, ini saja. Terus lanjut kita potongi 1 jengkal atau 22 sampai 25 cm. Ini. Ini. Jangan sampai kebalik ya menanam nanti. Nah, di atasnya seperti ini. Nah, 2. Ini jadikan 2 saja. Sangat genjal sekali dan mudah. Oke, ini potong. Ada yang 1 jengkal, idealnya itu 1 jengkal atau 22 cm. Oke, lanjut kita setelah ini kita siapkan tali dan kita taruh di tempat mandi atau kamar mandi atau di tempat yang teduh. Tapi jangan sampai bawahnya becek, karena ketika becek itu nanti akan terjadi pembusukan. Oke, setelah ini kita taruh di kamar mandi atau tempat yang teduh, lembab. Terus lanjut kita akan menunjukkan yang sudah jadi. Oke, monggo ikuti. Oke, lanjut. Tadi udah motong-motong di kebun, ukuran 22 cm. Lanjut kita akan taruh di tempat yang teduh. Kalau kita taruh di kamar mandi ya, ini mohon maaf tempatnya agak. Oke, taruh sini ya kan, taruh sini. Nah, kita lihat yang sudah jadi. Oke, yo kita keluar aja dulu. Nah, ini kawan-kawan, setelah pemrosesan kira-kira 2 minggu, kita akan memperoleh buah tin ya. Ada yang mati juga ada yang hidup. Ini ada yang mati, ada yang hidup ini ya. Ini 22 cm, kita lihat ya kan. Kita taruh di polybag, terus kemudian kita taruh di tempat teduh, kita lihat. Nah, ini saja bukti tidak rontok 2 minggu yang lalu ini. Kita coba lihat lah. Nah, seperti ini. Ini hampir berapa? 75% lah hidup. Oke.
sangat efektif sekali apabila tidak ada tidak ada bahan untuk kokopit atau bosen atau malas nyangkok, ya dengan cara dikating, dipotong-potong, ditaruh plastik ini, ditaruh tempat yang dingin selama 2 minggu. Tapi jangan sampai bawahnya airnya tergenang, harus ada lubangnya biar tidak ada pembusukan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah ini kemudian kita tancapkan. Mari kita ke kebun sebelah untuk melihat ya. Oke, setelah tadi dari kamar mandi tempat teduh, ini adalah hasil yang sudah jadi. Jadi setelah setelah di cutting, ya kan, buahnya, terus kemudian terus ditancapkan seperti ini. Terus jangan lupa kawan-kawan, di atasnya dikasih paranet seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Nah, sudah siap kalau ada yang beli ya sudah siap dijual. Ini umur 1 bulan dari menancapkan. Jadi 2 minggu kita taruh di tempat yang teduh, terus kemudian keluar akar seperti ini, ya kan. Nah, terus kemudian kita tancapkan. Jelas seperti itu. Nanti dikasih paranet, kita tunggu 2 minggu lagi dan akan terjadi seperti ini semuanya. Nah, ini sekedar sharing info saja. Tingkat keefektifan kalau menurut saya melalui riset ini, dari cangkok, terus kemudian di-cutting, langsung ditancapkan, terus kemudian di-open dan ditaruh di kamar mandi atau tempat teduh, itu tingkat kehidupannya kalau saya pribadi melalui riset ini lebih banyakkan ini. Jadinya lebih efisien, lebih simple, dan juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak seperti itu. Daripada cangkok, cutting, ditancapkan, di-open, mendingan kita cutting, kemudian kita taruh di tempat dingin dulu, baru kita tancapkan. Itu lebih efektif menurut saya. Ini jenis buah tinya macam-macam, saya tidak begitu hafal nama-nama buah tinya. Nih bisa dilihat sendiri, ya ada yang hidup, ada juga yang mati. Taruh tempat yang teduh, polybagnya agak besar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain waktu.